Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sejauh ini tentang dot dan cross product, saya telah menjelaskan definisi besaran nilai kosinus dan sinus antara sudut pada dua vektor. Tapi gimana kalau kita nggak punya nilai vektor secara visual? Kita juga nggak punya nilai sudutnya. Jadi gimana ya cara ngitung dot dan cross produknya? Nah, coba kita review video sebelumnya. Kita punya A dot B, ini adalah dot product. Nah, terdapat besaran A dikali besaran B dikali kosinus di antara kedua sudutnya. A cross B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali sinus di antara kedua vektor. Nah, ini akan menghasilkan proyeksi yang tegak lurus. Jadi habis itu dikali vektor normal yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Untuk vektor unit normal, kalian sendiri yang menentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Terus gimana kalau kita nggak punya nilai theta? Jadi kalau theta itu maksudnya besar sudut di antara keduanya ya. Nah, misalkan saya punya vektor A. Dan coba ya, vektor A ini saya tuliskan dalam bentuk vektor unit. Maksudnya vektor unit itu apa? Itu maksudnya kita tuliskan dengan satuan I, J, dan K. Misalnya 5I. Ini maksudnya I itu dalam arah X ya, dikurangi 6J ditambah 3K. Nah, ini adalah unit vektor dari arah X, Y, Z. Jadi kalau 5I itu maksudnya vektor memiliki arah X positif. Sedangkan kalau minus 6J artinya vektor memiliki arah ke arah Y negatif. Untuk yang K kalian udah tahu lah ya, soalnya kan udah pernah dibahas di video sebelumnya. Sekarang kita definisikan vektor B. Jadi B ini sama dengan minus 2I, kemudian ditambah dengan 7J, kemudian ditambah 4K. Cara bacanya sama ya kayak yang tadi. Jadi kalau ke arah X itu nilainya minus 2, terus kalau misalnya ke arah Y itu nilainya 7, dan kalau ke arah Z nilainya 4. Dan pokoknya ya, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal dot atau cross, kita harus memisahkan yang mana komponen X dan komponen Y sama komponen Z. Coba saya tulis ya. Jadi ini sama dengan sebuah vektor di titik 5, minus 6, 3. Sedangkan kalau yang B ini adalah sebuah vektor yang berada di titik minus 2, 7, 4. Nah, ini merupakan titik yang berada di bidang 3 dimensi karena ada X, Y, Z ya. Nah, sekarang saya akan nulis A dot B-nya. Nah, gimana nih caranya? Yang harus kita lakukan tinggal mengalihkan angka yang berada di bidang yang sama. Supaya nggak bingung, ayo langsung kita coba. Jadi ini sama dengan 5 dikali minus 2 ditambah minus 6 dikali 7 ditambah lagi 3 dikali 4. Nah, ini sama dengan minus 10 dikurangi 42 ditambah 12. Berapa nih hasilnya? Hasilnya kurang lebih sama dengan minus 40. Gitu deh. Nah, ini adalah hasil dari produk dot. Jadi A dot B ini sama dengan minus 40. Jadi gampang kan ya, tinggal mengalihkan yang berada di bidang yang sama. Jadi yang ada di vektor unit I dikali dengan yang ada di vektor unit I. Begitu juga yang di J, terus juga di K juga sama. Gitu, yang penting kita harus bisa mengelompokkan angka-angka ini ke masing-masing bidang yang sama. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi kan kalau misalkan harus menghitung produk dot. Ini sangat berguna loh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan vektor yang lainnya. Sebenarnya ada cara lain untuk menentukan ini, kayak misalkan masing-masing vektor kita cari nilainya. Habis itu dengan rumus trigonometri kita mencari sudut yang dibentuk oleh sisi-sisinya.
Tapi yang jelas, cara yang sudah saya gunakan ini merupakan cara yang paling gampang. Jadi ya, coba aja kalau nggak percaya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menghitung cross product. Nah, ini saya hapus dulu ya, supaya kita bisa lanjut mengerjakan soal. Ingat ya, ini saya bukannya mau membuktikan, tapi pengen menunjukkan gimana cara ngerjainnya. Oke, sekarang kita mulai. Vektor A cross vektor B sama dengan, nah sekarang kita akan mengaplikasikan pelajaran dari aritmatika, yaitu matriks. Nah, kalau di matriks itu kita kan bisa menentukan determinannya ya. Nah, di sini kita akan mencari determinannya dulu. Jadi masih inget nggak? Kalau nggak inget sih, ya udah deh kita bahas aja dulu ya sekarang. Saya mulai ya. Jadi coba tuliskan vektor unit di baris paling atas. Ada I, J, sama K. Saya kasih garis lagi. Nah, sekarang tuliskan vektor dari vektor pertama. 5, minus 6, 3. Habis itu baru vektor yang kedua. Minus 2, 7, 4. Nah, sekarang kita cari determinan dari yang sudah kita tuliskan ini. Jadi, sama dengan I dikalikan matriks 2 kali 2 yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengannya. Ingat, matriksnya tidak sebaris, tidak sekolom. Jadi, kita tulis minus 6, 3, 7, 4. Nah, ini dikalikan dengan I. Habis itu, dilakukan juga hal yang sama pada J dan K. Cuman ingat nih, antara vektor unit 1 dengan yang lainnya, ada perbedaan tanda. Jadi kalau yang vektor unit I itu nilainya positif, kalau vektor unit J itu nilainya negatif, dan vektor unit K nilainya positif. Sekarang akan langsung saya tulis. Jadi minus 5, 3, minus 2, kemudian 4. Ini dikali dengan J. Kemudian ditambah matriks 2 kali 2 yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan K. Jadi langsung aja ya saya tulis 5 minus 6 min 2 7. Ini dikali dengan K. Nah, sekarang ini bisa langsung kita hitung. Ini saya hapus dulu ya yang bagian atasnya supaya kita bisa ngitung di situ. Nih, saya kasih wilayahnya di sini. Oke. Nah, sekarang minus 6 dikali 4 dikurangi 3 kali 7. Coba minus 24 dikurangin 21I. Ini langsung saya kalikan ya. Dikurangi 5 kali 4 20. Dikurangi minus 2 kali 3. Jadi minus 6 dikali J. Kemudian ditambah 5 kali 7 adalah 35. Dikurangi minus 6 kali 7. Minus 12. Oke, ini hasilnya berapa? Minus 35 I. Jadi yang ini 20 ditambah 6 ya. Karena minus kali minus jadi plus. Jadi hasilnya minus 26J. Kemudian 35 dikurangin 12, 23K. Nah, ini adalah hasil dari cross product-nya. Beda kan ya? Nih, coba yang ini adalah minus 35I kurangin 2, 6J tambah 23K. Ini merupakan vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B. Gitu deh. Jadi ya, kelihatan ya agak rumit sedikit gitu kalau dibandingkan dengan menghitung dot product. Tapi ya, begitulah hidup. Nggak ada yang gampang ya. Jadi ada yang namanya menghitung dot product dan ada juga yang menghitung cross product. Dua-duanya ini sangat berguna untuk kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan vektor gitu.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.